Mana judul kalian? Tapi siapa, Bi? Ya Ipal, Bibi. Judulnya, mana judulnya? Halo. Dah guys. Oke. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil laporan dari kami yang berjudul Masyarakat Berhak Mendapatkan Keadilan. Dari laporan ini terdapat 5 anggota tim. Yang pertama Farhana, Febrivias Ayu, Mauliani Dwi Natasha, Muhammad Al-Hafiz, dan Anas Ahmad Jurian Alfa. Pembahasan masalah. 1. Seberapa penting masalah tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mauliani Dwi Natasha dari rumusan masalah. Yang pertama, jawaban menurut kami adalah masalah yang kami angkat ini adalah tentang keadilan. Keadilan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebab jika hukum tidak ditegakkan dengan benar, maka banyak maraknya kekacauan di segala sektor dan banyak pentingnya masyarakat berlaku seenaknya. 2. Seberapa luas penyebaran masalah tersebut dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Baiklah, nomor 2, penyebaran masalah ini sangatlah luas karena masalah yang kami angkat ini adalah masalah yang berkaitan dengan keadilan untuk masyarakat. Pemimpin harus memberikan hak kepada masyarakat. Yang bisa kita ambil contohnya adalah demo yang baru-baru ini terjadi, yang penyebabnya melatar belakangi adanya ketidakadilan dalam pembuatan rancangan undang-undang. 3. Siapa saja yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut? Pemerintah, lembaga masyarakat, dan warga negara. Kenapa? Jawaban kami atas pertanyaan tersebut adalah yang harus bertanggung jawab atas keadilan rakyat adalah pemerintah dan lembaga pemasyarakatan. Karena pemerintah dan lembaga pemerintahanlah yang membuat kebijakan atau peraturan yang nantinya akan dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat. Jika peraturan itu dibuat tidak adil, maka masyarakat juga akan merasa tidak adil. Sebab tonggak dari keadilan masyarakat adalah berasal dari undang-undang. Bapak paling pertunjukkan undangan jabatan Negeri yang memiliki keputusan terkaitan dengan masalah tersebut. Jawaban kelompok kami atas pertanyaan tersebut adalah perundang-undangannya memiliki keterkaitan dengan masalah yang kami ambil ini, yaitu pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan pernyataan pasal tersebut sangat berbeda di lapangan, seperti terkesan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Contoh kecil, pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak. Pada kenyataannya sangat berbeda. Contohnya, pemerintah mendatangkan tenaga kerja asing ke Indonesia dan mendapatkan pekerjaan yang layak, sedangkan warga Indonesia sendiri banyak yang mengalami pengangguran. Sebentar. Oke, sampai di sini dulu. Silakan ditanggapi dulu. Di bagian A, tepuk tangan dulu. Ditanggapi dulu. Baiklah, kepada teman-teman, ada yang ingin menanggapi dari hasil diskusi kelompok kami? Yang bagian A dulu ya, bagian A.
lihat dulu kemarin ada dibagikan bagian-bagian dari permasalahan-permasalahannya. Ada bagian A sampai D ya, sampai C, D. Sampai D. Sampai D. Oke, silakan. Mereka ngambil judul masyarakat berhak mendapatkan keadilan. Ayo, silakan bertanya. Kelompok yang genap bertanya, genap. Kelompok 2, kelompok 4 dan kelompok 6. Kata ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Minta tolong dijelaskan lagi. Silakan. Kalau kemarin di kelas A kemarin itu rombongan si Farhan double gitu kan. Kemudian ada berapa orang di situ yang sering bertanya dan menjawab? Silakan teman-teman. Ya silakan di angkat tangan aja, angkat tangan. Baiklah, pertanyaan Rahman Akbar akan dibacakan oleh Febri. Karena seperti yang kami jelaskan tadi, apabila masyarakat mengeluarkan aspirasi mereka kebanyakan diabaikan oleh pemerintah. Menurut kami, pemerintahlah yang berkuasa di Indonesia dan memiliki wewenang yang tinggi. Apa yang sudah dibilang oleh Prof. tadi kurang detail atau perlukan. Karena apabila tidak ada kerjasama dengan masyarakat itu sendiri, penerapan yang dilakukan oleh para pemerintah yang penguasa negara ini tidak akan berjalan dengan lancar. Karena apabila tidak ada kerjasama antara kedua belah pihak akan menjadi pemberontakan seperti yang sudah kita lihat di penggusuran lalu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adinda. Menurut kami, kan yang sudah kami jelaskan tadi, aspirasi kami itu tidak pernah didengarkan oleh pemerintah. Sebab pemerintah tuh hanya mementingkan dirinya sendiri. Kalau misalkan pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat, tidak ada demo yang ada di Jakarta. Seperti halnya itu. Iya. Demo di Jakarta tuh kan tidak dengarkan aspirasi rakyat. Kalau pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat, pasti rakyat tuh ya udah. Pemerintah akan bertindak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemerintah dan masyarakat itu tidak bisa bekerja sama karena pemerintah itu tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Yang mendengarkan tuh setara-setaranya, Cak. Apa namanya tuh? Yang membuat DPR. Yang membuatnya tuh DPR. Yang didengarkan oleh DPR tuh di antara DPR kayak MPR dado kayak mereka tuh mendengarkan aspirasi orang bawah, Cak. Itu menurut kami. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Ya, yuk. Johan, nanggapi kelompok 6. Oh, bertanya. Ini sudah selesai kira? Sudah selesai? Oh, masih belum puas. Silakan. Hai. Apa yang bisa kita terapkan di topik yang kalian angkat ini supaya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah itu berjalan dengan lancar? Oke, bagus. Apa yang dapat kita terapkan? Anggota yang lain boleh bantu ya. Anggota yang lain atau kelompok yang ganjil tadi untuk membantu. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan saya sendiri, Gilang Eko Prabowo. Saya Gina Ladin Fatimita. Saya Rahman Akbar. Saya Dini Syaulia. Dan kami akan membacakan hasil presentasi kami. Hasil diskusi kami. Bacakan Rahman Akbar. Rujukan masalah. 1. Seberapa penting masalah tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa dan bernegara? Kali ini, topik yang akan kami bawa yaitu pertahanan dan keamanan negara. Baiklah, silakan Rahman Akbar menjawab pertanyaan.
penting karena pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa. Tentang keamanan dan kemiliteran di Indonesia. Demo, terorisme dan tawuran. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami. Saya di sini sebagai moderator. Saya Sinta Nazarina Herianda bersama dengan 2 rekan saya yaitu di sini kami akan memaparkan hasil diskusi mengenai berita hoax. Sebelumnya kami akan jelaskan apa sih berita hoax itu. Berita hoax adalah sebuah pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya Yang ada dan menimbulkan salah kaprah sosial yang ada atau semacamnya. Melihat masyarakat yang mudah berpengaruh oleh suatu berita tanpa mencari tahu kebenaran akan berita tersebut tentu dapat menjadi suatu kesalahan. Masyarakat tentunya jangan asal share berita yang belum pasti kebenarannya dan dibagikan kepada orang lain. Inilah yang menjadi permasalahan bagi masyarakat Indonesia yang tidak mau memastikan terlebih dahulu sebuah kebenaran dari berita yang tersebar luas. Apa hoax mudah tersebar? Karena ada